langsung masuk ke narasumber pertama nih. Mungkin teman-teman udah langsung excited nih ya, pada udah penasaran sama narasumbernya. Oke, kita sapa-sapa dulu. Halo Kak Putri dan juga halo Kak Abigail. Halo Kak Rahma. Hai Halo. teman-teman. For the rest of the event mungkin aku bisa dipanggil Dita aja kali ya, karena itu nama panggilan aku juga. Dan pertama-tama yang akan pemaparan materi ini bisa dimulai dari Kak Putri dulu kali ya. Nah, aku bakal kenalin Kak Putri secara singkat dulu nih. Mungkin dari panitia bisa share screen CV-nya juga. Oke. Kak Putri adalah student jurusan accounting ya dari Universitas Erlangga angkatan 2020, benar kan ya? 19 Kak. Oh, mohon maaf. Oke, angkatan 2019. Saat ini Kak Putri sedang intern di MMS Group Indonesia sebagai Cost Control Analyst. Dan juga beliau adalah awardee dari ISMA di University of Twente, Netherlands. Dan juga dia juga adalah grand finalist di Duta UNER 2021. Mungkin perkenalan singkat tentang Kak Putri udah bisa kita cukupkan dan layar dipersilakan untuk Kak Putri untuk memaparkan materinya. Oke, thank you Kak Dita atas perkenalannya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga tetap semangat ya. Kayak I know this is Saturday, but you guys are still excited. Jadi aku senang banget sharing sama teman-teman. Dan kebetulan ada Abigail juga. Kita sama-sama dari Twente, mungkin cuma beda batch doang. Jadi senang banget bisa ketemu. Ini aku share screen PPT-ku ya. Oke, jadi kita hari ini aku pribadi mau mungkin sharing tentang gimana sih esai yang aku bikin waktu ISMA kayak gitu, sama beberapa tips trik ketika bikin esai ISMA. Nah, mungkin langsung aja. Nah, mungkin tadi udah sempat dijelasin sama Kak Diva. Jadi aku kemarin sempat ikut ISMA di batch 2020, yaitu waktu aku ikutnya waktu semester 5. Jadi waktu di sana pas semester 5, daftarnya pas semester 4, waktu itu aku ke University of Twente di Belanda. Nah, jadi di sana aku belajar geografi, tapi aku anak accounting gitu. Jadi it's okay, itu cross major gitu teman-teman ya. Dan jadi aku dari UNER, dari akuntansi, dan ini ada beberapa prestasi yang aku sempat dapatkan, dan ya udah kita lanjut aja. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu atau mungkin beberapa udah tahu cuma masih belum familiar ya tentang ISMA. Jadi ISMA itu basically scholarship teman-teman. Jadi beasiswa. Mungkin ada banyak study abroad yang lain, entah itu S2, summer program dan lain-lain. Sedangkan ISMA sendiri dia tuh adalah beasiswa. Jadi kalian dibayarin full tanpa ngeluarin uang apapun lagi untuk belajar selama 1 semester di luar negeri kayak gitu. Jadi tujuan dari ISMA sendiri itu untuk ngedevelop intercultural communication. Jadi di mana kalian belajar gitu ya tentang budaya lain, tentang gimana cara beradaptasi dan lain-lain. Dan kalian juga belajar mata kuliah di universitasnya yang kalian ambil kayak gitu. Jadi beasiswa ini tuh di-funding oleh LPDP atau dari Dinas Pendidikan Dikti Riset kayak gitu. Jadi ditujukan khusus untuk mahasiswa semester 5 dan juga 7 kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman penasaran apa aja sih yang disupport gitu ya sama ISMA. Jadi dia tuh literally nge-support everything, mulai dari registration dan tuition fee, terus biaya hidup kalian, itu ada settlement allowance ketika awal dan juga living allowance ketika kalian hidup selama 5 bulan gitu di luar negeri. Ada juga tiket, visa, PCR, kuarantin, health insurance, dan juga emergency fund kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita kayak gitu ya. Itu juga semuanya di cover. So, you don't have to be afraid kalau misalnya kalian nggak punya uang tinggal luar negeri, just follow the scholarship, kalian udah bakal dapat semuanya all in one kayak gitu. Nah, terus apa sih Kak minimum requirements-nya untuk bisa daftar ISMA? Jadi, tadi aku sempat mention, kalian daftarnya tuh ketika semester 4 dan semester 6. Gitu. Dan kalian harus as Indonesian citizen,
Nah, terus kalian harus punya good English proficiency, which is IELTS, TOEFL IBT, dan Duolingo. Itu udah aku mention beberapa skornya. Dan kalian harus punya rekomendasi dari universitas. Terus juga GPA juga teman-teman. Jadi GPA kalian harus minimal 3 untuk daftar di beberapa universitas yang emang kerjasama sama ISMA kayak gitu. Oke, itu mungkin sekilas tentang ya introduction lah ya, apa sih ISMA, terus apa aja yang di cover. Nah sekarang mungkin teman-teman udah paham, terus bingung gitu gimana sih cara bikin esai yang nendang kayak gitu. Sebenarnya esai itu ngaruh nggak sih untuk winning the scholarship kayak gitu teman. Mungkin pertanyaannya ya. Jadi buat aku personally dan beberapa event yang pernah aku ikutin, esai itu ngaruh banget teman-teman. Karena di esai itu menunjukkan your uniqueness gitu. Nah, kalian nggak bisa nunjukin uniqueness kalian hanya dalam CV atau hanya dalam GPA gitu kan. But it will shows in your essay kayak gitu. Nah, terus juga kelihatan banget gimana sih value dan personality kalian. Jadi kalian tuh orangnya pemalu kah atau kalian orangnya friendly kah? Itu kayak kelihatan banget dari cara kalian nulis dan menceritakan experience kalian di essay. Nah, terus juga dengan esai ini akan memudahkan si pihak panitia untuk milih sebenarnya kamu tuh the right person gak sih untuk masuk program ini. Soalnya kalau kita lihat dari sudut pandang panitia ya teman-teman, banyak banget kandidat yang GPA-nya bagus, tes bahasa Inggrisnya bagus. Nah terus apalagi nih yang harus dipertimbangkan gitu, kan ada kuota, jadi nggak bisa semuanya di accept kayak gitu. Nah dia bakal mempertimbangkan dari your motivation letter teman-teman. Sebenarnya seberapa cocok sih value ISMA ada pada diri kalian kayak gitu. That's why it's really important to maximize your essay gitu karena itu akan memilih apakah kalian bakal jadi yang the best out of the best candidate kayak gitu. Nah, terus mungkin kalian sempat bingung ya, apa sih bedanya motivation letter, statement of purpose, sama essay kayak gitu. Jadi untuk motivation letter itu sendiri, biasanya dia tuh menjelaskan tentang apa sih interest kalian dari program ini. Gimana sih plan kalian, kenapa kalian milih program ini, itu biasanya di motivation letter. Dan biasanya dia tuh satu halaman di A4 gitu full kayak bisa dari kayak nggak ada pertanyaannya jadi kayak full one page atau 2 page kayak gitu. Nah, sedangkan kalau statement of purpose itu biasanya dia lebih menjelaskan ke siapa sih kalian kayak gitu. What has influenced your achievement so far gitu. Apa yang bikin kalian di poin diri kalian sekarang gitu. Dan apa yang bikin kalian beda sama other candidates. Ya sebenarnya mirip-mirip cuma kalau statement of purpose kadang it's more personal gitu dan itu ngeliatin how's your history dan lain-lain kayak gitu. Nah, kalau essay sendiri biasanya essay itu dia mention certain questions gitu kayak ISMA. Jadi dia ada beberapa pertanyaan spesifik yang harus kalian jawab. Jadi biasanya dia nggak terlalu banyak, paling sekitar 250 sampai 300 kata dan ya biasanya ada lebih dari satu pertanyaan kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak ada definisi yang pasti untuk apa yang membedakan motivation letter, statement of purpose sama essay. Kadang itu juga sering overlapping, tapi the point is ketiga letter ini tuh menunjukkan apakah kalian kandidat yang cocok untuk masuk di beasiswa ini kayak gitu. Nah, kayak gitu. Lanjut aja. Nah, jadi essay itu sebenarnya it's your personal marketing representative, teman-teman. Jadi essay ini tuh kayak asisten marketing kalian yang bakal menjualkan kalian ke panitianya. Jadi kayak kalian menjual diri gitu, tapi dalam hal yang bagus ya teman-teman. Nah di sini jadi karena kalian mau jualan nih, kalian harus menarik gitu kan, harus engaging gitu. Jadi essay yang bagus itu yang engaging, motivating gitu ya. Ketika dibaca tuh enak, terus juga mudah kayak gitu. Jadi benar-benar pilih kata-kata yang pas kayak gitu. Mungkin nggak harus terlalu sophisticated, nggak harus kata-kata yang mungkin udah high level banget yang sangat akademik, but use the engaging word gitu kalau saran dari aku. Terus juga biasanya essay itu dia udah mentargetkan specific institution. Jadi kalau emang kalian mau bikin essay untuk ISMA, jadi kalian harus tahu gitu institusi ISMA itu apa sih value-value-nya gitu. Jadi nggak bisa kalian pakai essay untuk daftar ISMA dengan essay untuk daftar acara-acara lain gitu. Jadi kan harus bikin essay lagi kalau emang mau daftar acara yang lain lagi kayak gitu. Jadi emang for me essay it's a really specific institution kayak gitu. Terus juga essay itu adalah suatu effective advertisement. Jadi
nggak ada yang sekali bikin langsung bagus ya, kecuali emang kalian punya mentor, punya orang yang bisa ngebenerin essay kalian. Tapi buat aku pribadi, untuk bikin essay yang benar-benar bagus itu it takes trial and error. Jadi dievaluasi kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin kampanye iklan, kan pasti harus mengevaluasikan kayak seberapa banyak sih engagement-nya kayak gitu. Nah, essay juga sama gitu, seberapa nendang sih essay yang udah kalian bikin. Jadi harus selalu dievaluasi kayak gitu. Nah, baru juga perhatikan tentang keywords. Jadi biasanya para panitia beasiswa itu karena saking banyaknya ya essay yang harus mereka baca, sometimes they filter it through keywords, teman-teman. Jadi mereka pakai beberapa keywords yang emang sesuai sama value mereka, yang mereka harapkan ada di motivation letter kalian, dan itu mereka filter untuk mereka pakai untuk baca essay mana yang mau mereka baca kayak gitu. Jadi make sure kalian benar-benar match your keywords pada description programnya kayak gitu, match your essay dengan deskripsi program ISMA di websitenya kayak gitu, karena ya penting banget sih untuk do prior research tentang keywords ini, sama level of vocabulary juga. Jadi beda ya teman-teman antara mungkin kalian baca essay-nya anak SMA sama essay-nya anak kuliah gitu ya. Jadi pakai kata-kata yang apa ya, nggak terlalu akademik tapi juga menarik untuk dibaca. Jadi jangan yang kayak bener-bener kayak you and me dan gimana. Jadi kayak ya you know lah, you know when you read it gitu. Jadi adjust the vocabulary based on the level of scholarship. Oke. Oke, kita langsung aja mulai dari scratch gitu ya. Apa sih kalau misalnya kita mau bikin esai, apa step by step-nya kayak gitu. Nah, jadi yang pertama, kalian harus cari tahu detail of programnya. Kayak apa sih sebenarnya program itu bahas tentang apa gitu. Apa sih value dari organisasinya? Apa yang bikin mereka tuh bangga gitu. Apa aktivitas organisasi ini tadi gitu. Apa aktivitas yang akan kalian lakukan dalam program yang kalian apply. Dan apa yang jadi fokus mereka kayak gitu. Nah, kalian bisa riset ini di websitenya ISMA itu udah banyak banget. Kalau nggak salah di batch kedua ini websitenya diperbarui kayak jauh daripada website yang aku pas daftar, dan lebih banyak informasi di sana. Kalian bisa kepo-kepoin, bisa baca FAQ-nya juga. Sekarang bakal kelihatan jelas sebenarnya apa sih tujuan pemerintah tuh bikin program ISMA gitu. And make sure it correlates with your essay kayak gitu. Jadi saranku kalian bisa nulis. Nah, kalau misalnya kalian nggak nulis itu kadang kan harus sering buka websitenya ya. Tapi kalau aku pribadi, aku lebih suka aku tulis di Word, terus baru ketika aku bikin essay itu aku match-matchin sama beberapa kata di websitenya kayak gitu. Nah, setelah kalian udah riset gitu ya tentang details of the program, kalian define your goals. Jadi sebenarnya alasan your pure reason gitu ya. Apa alasan kalian pribadi untuk daftar ISMA gitu? Apakah pingin keluar negeri kah? Apakah pingin banggain orang tua kah? Pingin dapat duit kah? Pingin lihat salju kah? Nah, macam-macam kan. Jadi tiap orang have their own personal reasons, dan aku yakin setiap orang tuh unik-unik gitu. Meskipun alasan tidak seremeh apapun, it matters. Jadi jangan sampai kalian ngikutin alasannya orang lain, atau mungkin ya kalian sebenarnya nggak terlalu butuh beasiswa keluar negeri. Nah, itu kalian coba internalisasi dulu, kalian make sure apakah emang program itu emang benar-benar worth it untuk kalian pursue kayak gitu. Itu harus kalian tulis, dan ini termasuk determining factor juga sih. Waktu aku pribadi sebenarnya untuk bisa exchange pergi ke luar negeri itu aku nggak butuh banyak alasan, kayak I just wanna say no gitu. Sesimpel itu. Tapi apa ya? Tapi you actually do the effort, itu bakal apa ya, menurutku bakal nendang juga sih, tergantung gimana cara kalian menjelaskan si kepanitianya. Oke. Nah, ini tentang struktur dari esainya. Jadi biasanya setelah riset nih ya, terus setelah aku internalisasi refleksi ke diri sendiri, sebenarnya apa yang bikin aku pingin daftar ISMA ini, aku mulai nge-create strukturnya gitu. Oh, biasanya aku pakai opening, content, sama closing gitu. Jadi openingnya karena essay ISMA itu kan ada 4, biasanya aku pakai opening itu untuk 1-2 sentence, baru kontennya atau main ID 2-5, closingnya the result sama kayak summary-nya 1-2. Nah, jadi overall dalam satu complete essay itu kalian menjelaskan gitu, what's your short and long term goals, what your skills and personal qualities, your achievement and experience, unique candidate, sama what value you will give to society kayak gitu. Jadi biasanya
essay yang lengkap itu pasti ada 5 poin ini sih, kayak tentang goals, tentang kualitas, tentang pengalaman, tentang ya kayak gitu-gitulah. Jadi biasanya make sure kalian tidak melupakan 5 unsur ini sih gitu. Oke, ini kita langsung aja daripada aku mungkin mengambang-ambang ya teman-teman. Ini aku kasih esai ISMA aku kemarin, dan feel free untuk kalian mau lihat dan juga mungkin kalian mau pelajari. Tapi ini mungkin disclaimer dulu karena ya apa ya, setiap esai itu pasti kan harus autentik ya teman-teman. Jadi just use it as a reference kalau misalnya kalian bingung gimana sih esai ISMA yang benar kayak gitu. Jadi ini nggak benar juga sih, kayak ini nggak ada esai yang benar, nggak ada esai yang salah. Jadi kayak benar-benar personal, tergantung kalian sendiri. Nah, jadi untuk esainya ISMA itu ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu nanyain tentang academic achievement. Oh ya, ini adalah esai yang aku kerjain ketika di batch 2019. Nah, ketika di batchnya Abigail mungkin di 2020 atau 21 ya, itu agak beda. Ada satu pertanyaan yang beda, dan itu beda juga untuk cara menjawabnya gitu. Nah, untuk di batchku itu pertanyaannya discuss your past academic achievement. Jadi kayak jelaskan pengalaman prestasi kalian gitu, including the process and skills involved. Lalu juga please outline your plans to engage with local. Kayak gimana sih plan kalian untuk bisa membaur dengan komunitas di sana. Terus challenge and hurdle, gimana sih apa yang kalian pernah nggak mengalami kesulitan secara akademik atau mungkin kegagalan gitu, dan how you navigated through it, sama tentang contribution gitu. How will this program will contribute in your immediate goals kayak gitu sih overall. Nah, jadi 4 pertanyaan ini harus dijawab langsung di websitenya. Untuk jawabnya adalah 200 kata, minimal 150 kata. Kayak gitu. Kita langsung aja next ke caraku jawab esai. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, discuss your past academic achievement. Di sini aku menjelaskan satu experience prestasi aku ketika aku ikut lomba, sebenarnya ikut lomba business case gitu. Karena aku kan anak akuntansi, jadi ya aku berusaha merelatekan dengan majorku accounting, ekonomi gitu kan, which is solving business problem gitu. Makanya di first statement aku bilang, as the third most outstanding student in the Faculty of Economic and Business, I've accomplished several academic achievement. Nah, di sini aku bilang seolah-olah aku bilang ke panitia kalau ini Pak, saya masuk loh dalam requirement ISMA karena saya punya beberapa prestasi gini. Nah, one of the achievement that I pursue the most is when I conduct a project to solve the problem of MSME in Surabaya. Nah, jadi aku udah mention tadi, aku cuma jelasin satu achievement. Jadi untuk jadi Mawapres kan kalian butuh beberapa prestasi. Nah, tapi aku cuma memutuskan untuk nulis satu karena aku mau menjelaskan proses ketika aku dapat prestasi itu gimana dan apa yang aku pelajari kayak gitu. Makanya aku karena terbatas kata, jadi yaudah aku pilih satu aja kayak gitu. Nah, terus jadi aku buka pakai konteks tentang prestasinya gitu. Jadi kan aku waktu itu nge-solve problem tentang bisnis UMKM di Surabaya. Jadi karena waktu itu masih pandemik, di sini aku menjelaskan kalau ketika pandemi itu banyak industri UMKM itu tidak memiliki demand gitu. Mereka kehilangan pasarnya sehingga nggak dapat revenue gitu. Nah, salah satunya adalah event organizer di Surabaya, namanya Serasa Kreatif. Jadi dia kayak kehilangan permintaan untuk pembuatan konser secara offline. Ya wajar kan ya karena pandemi. Nah, mungkin terus aku menunjukkan gitu untuk membantu UMKM ini, I solve the problem of holding offline concert during a pandemic through jadi aku membuat namanya itu adalah the solution allow people to watch shows through their cars. Jadi drive-in konser. Jadi konser ini bisa, jadi kayak kalian nonton konser tapi di dalam mobil gitu teman-teman. Nah, jadi meskipun pandemi, kalian tetap bisa datang konser dan kalian nggak kena virus kayak gitu karena kalian nontonnya bareng-bareng di mobil kayak gitu. Ini idenya agak gila sih, cuma ya waktu itu aku emang ngasih solusi ini. Jadi aku mention di sini this solution allow people to watch show through their cars while still adhering to health protocols, and my solution can generate return of investment of a certain percent and NPV of bla 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 gitu. Nah, di sini aku mention
beberapa numbers gitu ya. Aku menunjukkan real evidence kalau solusi itu apa ya, sangat visible dan bisa dilaksanakan kayak gitu. Baru di last statement, I give some reflection of my skills during the activity. Jadi aku belajar 2 skill dari pengalaman ini, which is the ability to think critically under pressure and to tell a compelling presentation gitu. And as a result, I successfully won the 2nd place in ITS Exponential Business Case. Nah, jadi di sini aku lebih kayak nge-summarize dari pengalamanku sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini yang mungkin aku mau kasih mention adalah kalau bisa ketika kalian bikin esai itu use beberapa angka gitu, hal-hal yang bisa kalian quantify. Kayak di sini mungkin ada yang nggak terlalu paham ROI, ya it's okay. Tapi di sini aku menunjukkan kalau apa ya, secara nggak langsung aku terlihat pinter gitu teman-teman di sini karena aku ngerti ROI, ngerti NPV dan sebagainya. Padahal ya udah itu basic sebenarnya di bisnis gitu. Jadi instead of kalian menjelaskan kayak I'm a great student, I'm smart, I am agile, kalian bisa menunjukkannya dengan cara lain gitu, dengan menunjukkan fakta-fakta instead of just stating some statement kayak gitu sih teman-teman. Oke, ini essay pertama. Kita lanjut ke essay kedua. Nah, di essay kedua ini dia bahas tentang gimana sih cara kamu untuk engage with the local gitu kan. Nah, di pertama aku nggak langsung nunjukin gimana caraku, tapi aku nunjukin gimana sebenarnya menurutku untuk bisa engage with the local itu adalah kesuksesan dari ISMA program. Jadi ISMA itu nggak cuma untuk dapat IPK bagus dengan belajar secara rajin di universitasnya, tapi dengan kita bisa membaur sama orang-orang di sana, itu adalah kesuksesan terbesar dari ISMA program gitu. Jadi di sini aku mention that I have a passion in community involvement and collaboration kayak gitu. Nah, terus baru aku jelasin gitu. To increase with the local and international community, I want to initiate cultural learning collaboration between Indonesian Student Association, BPI Enschede, and the local student association in University of Twente by initiating a collaboration called One Person, One Culture. Gitu. It enables the local people to learn the culture of Indonesia in exchange for helping Indonesia people to learn their culture. Nah, di sini aku mention clear examples. Jadi gimana sih caranya untuk bisa membaur sama orang-orang? Nah, aku mau nge-inisiasi suatu program namanya Satu Orang Satu Budaya. Nah, di sini programnya exchange culture sih. Jadi kayak misalnya aku masakin gado-gado buat mereka, terus mereka ngajarin aku bahasa Belanda. Jadi overall kayak gitu. Ya nih, nah jadi in my case, I will introduce Indonesian dishes since cooking gado-gado and rujak cingur is one of my specialties. Nah di sini sebenarnya secara nggak langsung aku masukkan skillku as I representing my city Surabaya, dan rujak cingur itu adalah khas Surabaya banget. Jadi ya kayak gitu. Terus di sini juga the aim of this collaboration ini adalah tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan relasi gitu ya, and gain networking from local people, and it's also a good idea to exchange gift at the end of the program kayak gitu. Nah jadi jelas ya teman-teman apa sih planku untuk bisa engage with the local. Jadi ketika di sana aku nggak yang have no clue what to do, tapi I already has some plan gitu untuk bisa membaur dengan orang-orang di sana. Oke, ini essay yang ketiga. Discuss a time when you face a difficult academic challenge or hurdle and how you navigated through it. Nah, sebenarnya ini tentang kegagalan ya teman-teman. Gimana sih cara kalian mengatasi kegagalan? Kalian pernah nggak mengalami suatu life-changing experience dan cara kalian bangkit kayak gitu? Nah, I'm not sure sih. Sebenarnya ini adalah menurutku essay yang paling susah dan I'm not sure that I'm answering it correctly, but iya, jadi waktu itu aku cerita tentang pengalamanku ketika jadi duta UNER. Jadi aku bahagia gitu ya, I'm so happy and confident that I would make it until the end. Dan waktu itu aku sempat di karantina 3 hari, tapi ketika di tengah-tengah karantina itu ternyata ada aktivitas lain yang membutuhkan perhatianku. Jadi ada kayak call for paper competition. Jadi aku seneng sih sebenarnya karena ada diterima dapat 2 kesempatan, which is the paper competition sama duta tadi. Tapi di saat itu aku ngerasa burnout karena aku ngerasa
apa ya, kayak nggak bisa menyeimbangkan waktu antara ngebikin papernya sama ikutin karantina dutanya. Jadi kayak waktu itu I feel burnt out and the deadline is close and there are many things that I haven't prepared for. Jadi kayak kuliahku keteteran dan lain-lain, sehingga ya aku ngerasa agak overwhelmed gitu ya, and I felt pressured and not focused. Akhirnya ya gitu kan, akhirnya to overcome that I took time for myself to cool my head. Jadi kayak aku mulai untuk belajar meditasi, lalu untuk belajar nulis jurnal and trying to regain my priorities and focus. Jadi dengan cara itu aku bisa dapat fokusku lagi, sebenarnya apa sih yang paling penting untuk aku, dan finally achieving my goals kayak gitu. Jadi di sini sebenarnya aku hanya ingin menceritakan karena aku adalah salah satu duta UNER, dan aku ngerasa adanya kapabilitas itu adalah ISMA kan pasti butuh suatu publikasi kan, dan aku merasa bisa membantu itu dengan pengalamanku ini kayak gitu. Jadi ya aku berusaha secara implisit menceritakannya dengan cara ini kayak gitu. Terus juga iya sih, kayak aku merasa dengan punya kebiasaan baru itu adalah satu hal yang ya bisa jadi kayak ada suatu self development juga yang untuk kalian kayak gitu. Jadi ya this is how I regain my focus and be myself again gitu. Oke, ini essay ketiga. Nah, terus untuk essay yang keempat ini tentang how will this program will achieve your immediate goals gitu. Oh ya, sebelumnya mungkin aku mau ngasih tambahan lagi ya. Sebenarnya akan lebih baik kalau kalian mention di pertanyaan ini tuh jawab apa ya, experience kalian yang emang benar-benar life changing gitu dan personal. Kayak ada beberapa temanku yang mereka tuh menceritakan pengalaman yang sangat personal buat mereka, kayak misalnya ketika mungkin entah mereka sempat mengalami financial difficulty gitu ya, atau mungkin ketika orang tua mereka ada something yang nggak bisa ini, akhirnya mereka jadi ngeimbas ke kuliah dan sebagainya. Itu menurutku lebih personal, dan I don't know is it better or not. Tapi waktu itu aku karena nggak ada pengalaman yang sangat personal kayak gitu, jadi ya udah deh. Kayak aku ngerasa ini mungkin pengalamanku yang waktu itu aku yang benar-benar kayak burn out sampai kayak ngerasa stres gitu. Jadi ya udah aku tulisin aja gitu. Jadi gitu. Terus yang essay keempat ini di sini aku menceritakan goalsku gitu. Jadi I believe that this program is a valuable opportunity for me to learn from the best professor. Jadi waktu itu aku daftarnya Finance and Business Informations sama ini Smart Ways to Make Smart City Smarter gitu. Jadi ini aku menjelaskan kenapa sih aku ambil jurusan itu, kenapa aku ambil course itu, dan kenapa waktu aku juga ambil software development, kenapa aku milih software development itu. Nah, terus di paragraf di kalimat ketiga gitu, even more, I am enormously enthusiastic upon knowing that I have the opportunity to adapt in the new environment. Nah, ini adalah my immediate goals. Jadi gimana bisa beradaptasi sama environment baru, terus juga network with a wider range of people. Terus, nah nih, once I have experienced the knowledge transfer from this program, I would like to use the opportunity to share the experience and continue helping MSMEs in terms of business and finance and business information gitu. Nah di sini sebenarnya setelah selesai dari ISMA, aku pingin bisa lebih membantu gitu ya UMKM yang sebenarnya aku sempat mention tentang yang serasa kreatif tadi. Aku pingin lebih membantu mereka gitu, jadi bisa lebih menambah insightku dengan ikut ISMA ini. Dan I also find that this valuable academic opportunity to bring my topic about finance in my final thesis. Jadi pingin bisa dapat topik tesis setelah ikut ISMA gitu, sambil diskusi sama profesor-profesor di sana. And I also intend to initiate further learning collaboration since I always dream to become lecturer in the finance area. Nah di sini aku mention lebih ke long term gitu sih, kayak karena aku pingin jadi lecturer, jadi pingin apa ya, punya ya ngasih kolaborasi gitu antara my university with the Twente University untuk bisa ya maybe have some relation in academic gitu ya, dan we don't know kayak gitu. Itu sih untuk my goals dan long term goals. Aku nggak tahu apakah aku menjelaskannya terlalu cepat karena waktu 30 menit, tapi ya untuk action plan-nya teman-teman, jadi sebenarnya there are no right or wrong essay. Jadi kayak nggak ada essay yang benar ataupun essay yang salah.
Jadi semuanya tergantung dari si panitia yang baca gitu. Jadi the real purpose of the motivation letter is to show your personality and individuality. Jadi kalau misalnya esai kalian itu bisa menunjukkan apa ya, bisa menggetarkan hati yang pembacanya kalau wah kayaknya nih anak apa cocok deh, kayaknya nih anak wajib deh ikut gitu. Makanya itu berarti sign kalau esai kalian itu betul gitu. Kalau esai kalian itu nendang gitu. Tapi kalau esai kalian masih belum bisa menggetarkan hati si pembaca, maka itu perlu direvisi lagi, dievaluasi lagi. Kira-kira pengalaman apa yang bisa bikin kalian eh, apa ya pantas lah atau cocok untuk ikut scholarship ini gitu. Nah jadi write down the reasons why you participate in the program. Jadi emang alasan itu penting sih teman-teman. Makanya sebelum kalian nulis, perbanyak brainstorming, perbanyak ngobrol, perbanyak cerita. Mungkin ada di entah pengalaman kalian yang sebenarnya cocok gitu, yang pengalaman kalian yang misalnya butuh butuh untuk dijelaskan dan menarik untuk dibahas dalam motret kalian gitu. Karena kan kayak tadi kan pengalaman kalian kan pasti banyak ya. Kan yang kalau bayang kalian lakukan mungkin banyak, tapi saking banyaknya kalian jadi bingung mau milih yang mana. Nah, itu adalah tantangannya dalam bikin motivation letter kayak gitu. Nah, terus research gitu. Sejauh apa kalian riset tentang programnya, itu akan akan sangat membantu kalian gak hanya di motivation letter tapi juga di interview dan di step-step lainnya. Jadi apa ya? Coba pikirkan ketika kalian di interview gitu, kalau misalnya kalian nggak banyak riset tentang programnya, pasti bakal ya susah untuk jawabnya kan. Nah, jadi benar-benar riset sih sejauh mungkin tentang programnya, tentang universitasnya, tentang jurusannya, dan bahkan tentang ya kayak perintilan kayak negaranya dan lain-lain gitu. Nah, terus use specific goals. Jadi biasanya tuh ketika kalian udah mulai nulis ya, devote each paragraph pada specific goals. Jadi kayak paragraf pertama itu tuh tujuannya adalah ini, misalnya tujuannya aku mau menjelaskan ke panitia kalau aku pintar di bidang ini. Nah, baru kalian ngesusun kata-katanya. Jadi itu akan lebih terstruktur, kelihatan lebih mudah daripada kalian kayak benar-benar daripada kalian nulis kosongan terus nggak tahu kayak random kayak gitu. Ya itu nggak apa untuk awal-awal, tapi mungkin bisa direvisi-revisi lagi jadi lebih spesifik gitu goalsnya. Nah, jadi kalian nggak, it's unnecessary to describe all your life experience. Jadi cukup yang penting yang the less is more gitu lah, yang bagus. Terus reread your letter. Jadi kayak saya sebelum dikumpulin, kalian coba pendem gitu ya. Saya kalian terus kalian baca-baca lagi. Karena kadang setelah kalian baca lagi tuh kalian dapat fresh view gitu. Kok kayaknya kurang ngalir ya. Nah, terus kalian benerin lagi gitu. Jadi jangan langsung apa kayak disempetin beberapa waktu kayak gitu. Terus proofread sih. Nah, ini juga ya mungkin kayak terkesan biasa gitu ya untuk proofread ya wajar lah untuk proofread. Tapi kadang beberapa awardee itu lupa nge-proofread soalnya mereka mepet deadline gitu. Ngasih esainya baru selesai H-1 terus dikirim ke minta tolong ke orang untuk proofread hari itu juga gitu. Ya kan ya siapa tahu si providernya nggak bisa saat itu juga ntar kalian malah nggak ke proofread. Jadi better benar-benar persiapin sih kayak jangan terlalu mepet untuk proofreading ini karena ya itu sangat sangat penting banget teman-teman. Aku pribadi proofread itu sekitar 2 atau 3 orang gitu ke cutting-cutting dan juga ke orang yang nggak aku kenal. Jadi dari tambahan dari orang itu benar-benar nge-improve essay gitu. Jadi jangan sampai nge-skip part nge-proofread ini gitu. I think that's all for me. Thank you for your attention. Dan mungkin kalau misalkan mau tanya-tanya lebih lanjut, connect lebih lanjut bisa di Instagramku atau di LinkedIn di itu ya, Tenaga Belajar. Oke, aku kembaliin ke Kak Diva lagi. Oke, thank you banget Kak Putri atas pemaparan yang sangat komprehensif ya. Tadi teman-teman juga udah bisa lihat, itu udah jelas banget PPT-nya, udah padat banget, dan Kak Putri tentunya jelasinnya juga sangat jelas. Tapi mungkin aku juga bisa bantu kasih recapan sedikit ya, buat teman-teman yang mungkin tadi baru join tengah-tengah mungkin ya. Jadi overall, in general tentang SI dan juga tips and trick ya,
Dimana esai ini bisa menjadi sesuatu yang nunjukin unique selling point-nya dari individu gitu ya. Dan juga tadi Kak Putri udah sempat sentuh juga tentang ISMA itu sebenarnya apa. Terus juga udah sentuh juga soal perbedaan motlet dan juga statement of purpose dan juga esai. Lalu Kak Putri juga sempat bilang kalau esai itu spesifik harus disesuaikan sama value-nya institusi itu apa. And in this context ISMA ya, jadi kalau mau daftar ISMA harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah tadi Kak Putri udah bagiin esai kayak example of Kak Putri's esai dan juga gimana caranya esai itu bisa satisfy the structure yang emang ISMA harapkan gitu. Oke, thank you banget Kak Putri. Sebelum itu aku mau ngobrol-ngobrol dikit dong, kayak bentar aja. Kak Putri pas itu di Twente ya, berarti? Iya benar Kak Diva lagi di Masters ya. Iya, aku 4:30 pagi. Oh my God. Aku pernah ngerasain serius waktu di ISMA juga. Ya Rapat-rapat kan? jam 5 pagi. Keren banget sih kayak seru. Makasih Kak Putri juga keren banget. Paling dikangenin dari Belanda apa nih Kak? Paling dikangenin apa sih Kak yang makanan yang apa yang biasa di open market yang Oh, ikan apa sih? herring, Lupa. herring, Ya, herring. bukan Bukan. yang Kibeling, digoreng. kibeling, bukan. Kibeling. Ya. Jangan kibeling. Di sini emang kibelingnya enak banget sih, kayak Oh, seenak Fish and Co gitu. betul, betul. Oke, aduh sorry banget jadi basa-basi gitu. Semoga ini ya Kak bisa segera balik ke Belanda lagi. And kalau misalkan nanti pas aku masih di sini bisa banget langsung kita ketemu gitu atau mungkin kita hangout bareng. Oke, jadi teman-teman demikian pemaparan dari Kak Putri. Untuk yang ada pertanyaan bisa di hold dulu karena nanti ada session Q&A-nya. Sekarang kita akan berlanjut ke narasumber kedua kita yang tentunya nggak kalah keren ya, yaitu Kak Abigail. Jadi mungkin aku bisa kenalin sedikit melalui CV ini. Kak Abigail adalah seorang mahasiswa ya dari Universitas Gadjah Mada, lebih tepatnya di Food and Agricultural Technology. Dan juga Kak Abigail udah owning sebuah organisasi gitu ya, namanya Art Bitek, dan juga merupakan student intern di PT Sinar Sosro. Oke, aku sapa dulu deh. Halo Kak Abigail. Halo, Dita ya, Dita. Iya benar, Iya, halo. halo. Semoga Kak Ebi sehat-sehat selalu. Sehat Dan kayak, dong, aku juga jam 4:30 ini. oh Kak Ebi di mana nih? Lagi di Twente-nya. Sekarang aku kan di Batini, Oh, jadi aku lagi di Enschede sekarang. oh lagi di SCD, I see, I Iya. see. Kayak kita pejuang pagi gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku serahkan layar dan tempat kepada Kak Ebi. Persilakan. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya. Aku senang banget pas diajak sama teman dari Global Lounge via UI ini. Ya, walaupun Sabtu-Sabtu dan juga pagi-pagi, tapi aku benar-benar ya senang gitu loh bisa berinteraksi benar-benar sama orang-orang dari Indonesia gitu ya. Kalau di sini soalnya kebanyakan karena aku di lantai ini seringnya ngobrol sama international students, ada yang dari Iran, ada yang dari Turki, jadi kayak lebih seringnya ngomong bahasa Inggris kalau di sini. Kebetulan teman-temanku yang lain juga ada di lantai lain gitu, jadi lebih jarang lah ngomong Indonya. Jadi di sini ya pengenlah kita ngomong bahasa Indonesia lagi. Oke, next mungkin. Oh iya, sebelumnya teman-teman mungkin yang bisa on cam, aku ajak untuk on cam yuk, supaya aku juga bisa dua arah nih ngomongnya mungkin, atau nanti aku juga bisa lihat reaksi teman-teman, supaya kita semua bisa lebih enak lah ya interaction-nya. Oke, aku mau perkenalan diri terlebih dahulu. Namaku Abigail Nicole, teman-teman bisa panggil aku Ebi atau Abi, lebih seringnya Ebi sih ya.
Aku umur 21 tahun, I'm an ENFJ, March Pisces if that matters. Dan teman-teman mungkin kalau mau lihat social media aku ada di sini. Serta sekarang aku sebenarnya ada di semester 7 Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Pangan. Tapi saat ini seperti yang tadi aku udah bilang, aku ada di Enschede menempuh pendidikan di University of Twente. Kalau teman-teman bisa lihat foto di kanan itu ada tokoku. Jadi I own a business di bidang rajut. Jadi aku merajut, selama pandemi aku belajar ngerajut, aku bikin jaket, aku bikin baju, bikin dolls dan lain sebagainya, tapi kebanyakan topi. Ya, tapi sekarang tentunya lagi temporarily close karena aku lagi di sini. Sudah beberapa kali juga diajak sama teman-teman dari UI, ada dari UGM untuk jadi speaker mengenai bisnis selama perkuliahan. Dan kalau teman-teman lihat foto-foto yang lain tuh maaf agak random ya. Nah, kalau yang atas itu aku lagi di depan faculty ITC yang University of Twente di sini. Terus itu aku lagi di dapur sama teman-temanku di sini juga. Ya supaya teman-teman bisa ada gambaran lah ya, kira-kira sebenarnya gedung ini tuh seperti apa, itu ada di dapurnya ya. Dan aku suka bilang bahwa dapur itu tempat persahabatan, karena biasanya sambil masak kayak ya ngobrol-ngobrol, basa-basi sama mereka juga. Sama yaitu di bawah awal tahun ini aku intern, abis itu cukup padat sih sebenarnya tahun ini, jadi abis aku intern, aku kuliah seperti biasa semester 6, kemudian aku KKN, dan 10 hari setelah selesai KKN aku langsung berangkat ke sini gitu. Oke, itu sekian tentang aku. Next. Oke, nah tadi kan Putri udah bahas soal essay ya. Kalau aku hari ini akan membahas mengenai interviewnya. Dan topik yang akan aku cover adalah pertama selection overview, kemudian interview preparation, personal experience, dan juga important notes yang mungkin akan berguna bagi teman-teman nantinya. Next. Oke, yang selanjutnya selection overview sebenarnya tadi sudah disinggung sih ya sama Putri, tapi mungkin lebih detailnya lagi akan aku jelaskan. Yang pasti ada beberapa rangkaian yang harus teman-teman jalani selama selection. Yang pertama, kalau aku pribadi itu dari fakultas, jadi nanti fakultas akan memberikan recommendation letter. Nah, ini bisa vary ya, tergantung fakultasnya sendiri. Kalau di fakultasku itu harus nyediain motivation letter, English proficiency test certificate, terus ada birth certificate, sama ada KTP dan lain sebagainya, pokoknya disatukan. Dan kemudian nanti kalau teman-teman udah dapat recommendation letter, teman-teman bisa ke universitas. Nah, universitas ini juga harus rajin-rajin ya teman-teman ngelihat. Jadi apa aja sih requirements yang diberikan supaya nanti teman-teman bisa dapat recommendation dari universitas. Karena recommendation letter ini satu-satunya yang mau dilihat sama ISMA. ISMA nggak mau tuh kalau ditandatanganinnya dari dekan fakultas misalnya atau apa, pokoknya maunya dari rektor atau vice rektornya. Pokoknya ini harus teman-teman rajin-rajin lihat ya. Dan saat nanti teman-teman udah dapat recommendation letter universitas, baru teman-teman bisa register. Dan kalau misalnya nanti akhirnya teman-teman insya Allahnya masuk ke tahap interview, bisa jadi nih teman-teman bakal dapat permintaan dokumen dadakan. Jadi ISMA itu teman-teman harus persiapin diri ya, bisa tiba-tiba nih teman-teman bangun tidur, tiba-tiba harus ada tes ini nih, ada tes kebangsaan, ada tes apa gitu. Jadi bisa benar-benar unpredictable, teman-teman harus mempersiapkan waktu, serta mempersiapkan tenaga juga pastinya. Kalau teman-teman udah mau bold nih, daftar untuk ISMA. Oke, next. Oke, ini langsung ke interview preparation. Sebenarnya ada beberapa ya. Yang pasti pertama berdoa, ini harus dong ya. Teman-teman harus persiapin dulu nih, harus tanya dulu ini apakah jalan yang benar ya, apakah memang ini jalan saya gitu. Karena ya orang-orang kan jalannya berbeda-beda. Dan harus diingat bahwa kalau misalnya udah berjodoh, udah buat kita, pasti buat kita nantinya.
Terus yang kedua, of course, be sincere and honest. I think this is very crucial kalau teman-teman mau daftar untuk ISMA, karena pastinya di dalam interview itu, ini I assume kita semua, let's just assume kita semua nanti masuk ke tahap interview ya. Jadi istilahnya di sini semuanya udah mental siap untuk interview lah ya. So you guys have to be sincere and honest. Because I'm pretty sure they can tell whether you're being honest or not. Mereka bisa ngelihat gitu, kamu itu faking nggak sih? Kamu menjadi seseorang yang lain nggak sih? Are you being comfortable with yourself right now? Gitu. Mereka bisa melihat, apalagi interviewer yang ISMA pilih ini tentunya udah terbiasa ya interview orang, dan udah banyak juga interview orang dalam beberapa hari. Kemudian practice in front of the mirror. Trust me, it helps, yes. Pasti teman-teman juga udah tahu lah ya, udah sering dengar tips ini, bahwa kalau kita practice in front of the mirror, kita bisa ngelihat di appearance kita itu gimana sih. Terus juga kita bisa ngelihat postur tubuh kita seperti apa, atau mungkin kalau teman-teman lebih nyaman, mungkin bisa di-record dulu, supaya teman-teman bisa ngelihat nih, oh aku tuh kalau ngejawab gimana sih? Mataku tuh tertuju pada kamera nggak sih? Terus aku kelihatan confident nggak sih? Dan lain sebagainya. Next. Oke, yang next ini make yourself presentable. Ya, ini presentable dalam artian fisik dulu ya. Jadi, ya kita nggak harus cakep-cakep, nggak harus bersolek dandan atau kayak gimana ya teman-teman. Cuma seminimal kita udah mandi lah ya. Minimal kita nggak kucel, minimal kita presentable. Jadi bagaimana sih supaya kita likable gitu? Kita kelihatan, oh orang ini resik ya, orang ini rapih kan. Kalau misalnya kita kelihatannya udah oke nih, physically udah rapi, pastinya nanti timbul persepsi yang bagus gitu ke depannya. Nah, terus juga harus reread your essay. Ini tadi ada juga poinnya di Putri ya. Harus terus-menerus reread our essay. Nah, kalau di interview, kenapa kita harus reread? Karena saat kita membaca, itu kita bisa ngelihat celah-celah yang ada gitu. Memang kalau udah di tahap interview, kita nggak bisa ganti essay lagi ya, dan buat apa lagi ganti essay. Tapi maksudku di sini adalah, oh aku ngelihat essayku nih. Kalau misalnya aku sebagai interviewer dan baca essay ini, kira-kira aku bakal nanya apa sih ke diriku sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa ngelihat celah apa yang ada di essay. Teman-teman juga bahkan bisa lebih paham diri sendiri, dan juga teman-teman bisa paham short term dan juga long term goal teman-teman apa. Saat teman-teman sudah makin yakin nih, teman-teman udah makin ada gambaran terhadap oke, aku ini udah keterima di tahap interview, aku mau present ke interviewerku bahwa goalku tuh ini loh. Aku tuh punya intention ini loh mau ISMA. Aku punya goal-goal yang mulia misalnya kayak gitu untuk nanti saat aku study abroad di sana. Jadi make sure to reread your essay. Dan yang terakhir di sini di slide ini adalah personal branding. Nah, personal branding ini sebenarnya lebih ke diri kita sendiri ya. Kenapa menurutku personal branding itu penting? Bukan berarti sebenarnya pencitraan atau kayak gimana, sebenarnya bukan. Tapi apa sih satu atau dua hal yang teman-teman ingin tonjolkan? Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena mereka akan interview banyak sekali orang. Coba ya, kamu bayangkan dalam satu hari ngomong misalnya sama 20 orang yang berbeda. Kadang-kadang aja susah ya kalau kita baru kenalan sama satu orang, namanya aja kita suka cepat lupa gitu. Apalagi ini memang tujuannya untuk interview, banyak orang yang bagus-bagus ya, pastinya orang-orang yang udah keterima untuk tahap interview itu udah bagus-bagus dong ya, mereka udah punya personal brandingnya masing-masing. Nah, di sini teman-teman harus punya satu atau dua hal yang teman-teman tonjolkan. Misalnya kalau contohku, aku menonjolkan bahwa aku ini passionate misalnya, dan aku ini inklusif. Jadi nilai-nilai dalam hidupku yang aku pahami itu aku tuangkan benar-benar di sini, aku tonjolkan di sini sehingga interviewernya bisa lihat, oke, ini kayaknya prinsipnya begini, orangnya begini, selaras sih sama
apa yang IISMA juga punya gitu, prinsip yang IISMA punya. Jadi nanti bisa timbul persepsi yang bagus dan juga pastinya most likely bisa diterima nantinya. Next. Ini slide-nya apakah belum di next? Oh, oke. Selanjutnya ini my interview experience. Sebelumnya disclaimer dulu ya sebenarnya ya. Aku sebenarnya bukan pakar di dalam interview juga, tapi ini based on my personal experience dan aku sudah highlight beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa catat. Nah, ini ada pertanyaannya sih sebenarnya. Jadi kita punya Google Sheet di Telegram, nanti aku bisa share. It's not mine. Tapi waktu itu kita pakai and it's public, jadi teman-teman bisa baca nanti ada banyak sekali contoh-contoh pertanyaan. Tapi di sini yang 5 contoh pertanyaan yang aku sampaikan di sini adalah yang menurutku penting dan waktu itu memang dipertanyakan untuk aku. Oh iya, aku mau cerita juga. Sebenarnya interviewku itu bisa dibilang apa ya? Dari semua proses yang aku jalani, interview merupakan satu hal yang menurutku harus diselebrate. Dan waktu itu aku benar-benar lega banget setelah selesai interview, karena interview itu kan emang tahap terakhir ya. Jadi setelah interview itu kita tinggal nunggu pengumuman aja. Dan I'm really thankful at that time aku dapat interviewer yang baik banget. Walaupun ya pas interview FYI, aku seperti di interview sama angka 10. Kenapa? Karena orangnya anonymous, orangnya nggak on cam sama sekali, dan namanya aja nggak mau disebutkan. Jadi cuma angka 10 gitu. Jadi aku ngomong benar-benar layar angka 10 gitu ya, Zoom angka 10. Tapi aku benar-benar senang banget, aku happy banget selama aku interview karena it feels like I'm talking with my friend. Karena ya jujur aku sebenarnya orang yang cukup suka ngobrol ya gitu. Dan aku udah ingetin sama diriku sendiri, oke, ini kayak ngobrol aja deh sama temen gitu. Gimana sih caranya supaya aku bisa seperti cerita, bukan seperti lagi di interview, tapi aku lagi cerita. Jadi kebetulan juga aku tuh anehnya ya, biasanya Englishku lebih keluar saat aku under pressure. Jadi saat itu aku merasa lancar sekali ngomongnya, aku happy, bahkan aku sampai ketawa-ketawa. Dan juga apa ya, aku enjoy banget lah intinya gitu. Nah, yang pertama aku akan bahas pertanyaannya adalah how do you find your study so far? What is the most interesting course you have and why? Oke, mungkin kita akan bahas dulu ya pertanyaannya. Kalau teman-teman melihat pertanyaan seperti ini, how do you find your study so far? What's the most interesting course? Tentunya orang yang bertanya itu mau tahu dong ya, kamu itu sebenarnya eager nggak sih? Kamu tuh suka nggak sih sama course yang kamu jalani? Sama jurusan yang kamu jalani. Jadi yang pertama adalah show that you are eager to learn about your subject. Menurutku ini penting sekali karena kalau misalnya kamu ada di satu tempat dan kamu nggak enjoy, ya mungkin akan menjadi pertimbangan ya untuk interviewernya. Terus juga menurutku kalau kamu dapat pertanyaan ini, boleh banget untuk diselaraskan dikit nih sama goal kamu di masa depan gitu. Nanti aku kasih contohnya. Dan yang ketiga, buat supaya interviewernya itu ikutan tertarik sama course-nya. Jadi aku rasa di sini benar-benar bagaimana how you play with your words, how you deliver that, apa ya, kayak how much you love your major dari course-course ini. Nah, kalau aku sendiri, aku jawabnya seperti di kanan. It suits me well since it has always been my dream to be a part of food industry, and it gets even more interesting as I go through it. And I have some courses in mind yang menunjukkan bahwa, wah sebenarnya banyak banget nih pelajaran yang aku suka banget di jurusanku. But I think I'd go with bakery technology. FYI, ya itu juga memang course kesukaanku karena menarik gitu. Kita bukan belajar soal apa ya, gimana cara bikin kue misalnya, kayak step pertama diaduk tepungnya terus dikasih air, bukan seperti itu, tapi kayak apa sih yang happen behind every cakes gitu. Seperti yang di bawah kalau teman-teman bisa baca, we didn't learn how to make cakes or pastries but about the ingredients, the industrial methods, and what happens behind every baking step scientifically.
Jadi itu kan bisa menarik ya. Oh, gimana tuh caranya step by step masakan, step by step cakes itu bisa dipelajari scientifically. For instance, what are the differences between butter and margarine? And then between low, medium, and high protein flour, and how pastries could form their creases and etc. Dan ya aku explain aja, iya menurutku ini tuh menarik banget karena kayak ya biasanya kan kita makan-makan aja ya kuenya gitu, tapi apa sih yang terjadi di belakang cakes itu kita pelajarin di sini. Jadi ya di situ aku juga apa ya, jadi engage gitu loh, jadi kayak iya kan, kayak gitu loh, jadi kayak ngobrol seakan-akan interviewernya itu teman, tapi tentunya kita harus tahu boundaries ya, jadi bukan yang kayak so asik atau kayak gimana, tapi menunjukkan bahwa aduh aku tuh suka banget loh sama course ini. Dan berharap bahwa mereka juga ikutan tertarik gitu sama course yang kita bangga-banggakan ini gitu. Jadi kalau teman-teman di sini nanti dapat nih pertanyaan ini, pastikan bahwa teman-teman tahu banget apa yang teman-teman sedang jalani sekarang, dan juga teman-teman selaraskan sama goal nanti di masa depan gitu. Oke, next. Nah, yang selanjutnya, why is your major still relevant for Indonesia? Nah, ini mungkin ya bisa sih teman-teman jawab, apalagi kalau teman-teman memang suka ya sama major teman-teman semua. Dari aku, notes-nya boleh ceritain dikit soal background pemilihan universitas dan jurusan kamu dulu, kalau kamu merasa itu bisa mendukung gitu. Kayak misalnya nih, oh dulu aku SMA, aku memang udah mimpi nih, aku pengen bangun building yang tinggi, building yang bagus, karena kayaknya nih di Indonesia tuh agak kurang gitu. Misalnya ya, ini aku ngarang aja sih. Kayaknya di Indonesia tuh kayak kurang kokoh gitu, aku ngelihatnya kok building-building Indonesia kurang gitu. Nah, jadi aku dari SMA memang sudah pengen, dan aku rasa karena memang di Indonesia itu pastinya, atau bukan hanya di Indonesia, dimanapun butuh building, pasti akan selalu ada pembangunan, jadi ya aku pengen jadi arsitek, misalnya kayak gitu. Nah, terus juga ini bisa reflect pilihan host Uni IISMA dan course yang kamu akan pilih nantinya, jadi I assume mereka pengen tahu nih, apakah kamu pikir panjang tentang goals kamu atau enggak, gitu. Jadi, ya adalah relevansinya antara, kamu nih pikir panjang nggak sih? Apa ya tentang major kamu serta apa yang pengen kamu implementasikan untuk Indonesia misalnya. Nah, yang ketiga kaitkan dengan isu yang ada di Indonesia, dan keempat jelaskan melalui courses yang ada di jurusan kamu itu juga boleh. Contohnya ya, aku langsung I believe that my major will always remain relevant. Nah, di situ kan berarti udah oke banget nih, menurut aku selamanya akan relevant. Even if we take a look at the SDGs, the second and the 12 points emphasize zero hunger and responsible consumption, which is what my study covers. Now, food technology always allows us to be aware of many aspects, such as food safety for consumers and how to be a responsible entrepreneur through waste management courses, for instance. Intinya aku menceritakan bagaimana pentingnya ada food technology di Indonesia supaya food safety bisa terus ada ya di Indonesia, serta bagaimana sih lulusan-lulusan yang ada dari Universitas Gadjah Mada ini atau dari majorku ini bisa bertanggung jawab, walaupun nantinya kita jadi business women, businessmen, kita bisa jadi entrepreneur yang responsible. Nah, terus juga aku bilang kan some companies nih kadang-kadang waste managementnya jelek ya. Nah, di sini kita belajar nih bagaimana cara waste management yang baik di dalam industri. Nah, menurutku those are some of the reasons why I'm sure that food technology is severely needed in Indonesia. Gitu. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan ini aku rasa dilontarkan untuk teman-teman supaya mereka pengen tahu gitu, teman-teman seberapa pikir panjangnya sih untuk Indonesia, seberapa teman-teman ingin membantu dari apa yang teman-teman pelajari untuk teman-teman implementasikan di Indonesia gitu. Next. Oke. Nah, ini sebenarnya udah ada juga di esai, tapi I feel like talking about it. So what are your plans to engage with local customers? Local and national communities during your study abroad?
Jadi notes-nya sih sama ya sebenarnya kayak Putri tadi. Do your research, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu nggak research, maka kamu nggak tahu apa aja sih sarana-sarana yang ada gitu. Misalnya kamu pengen ke University of Twente nih, tapi kamu nggak tahu apa aja yang ada di sana. Mungkin kamu cuma bisa bilang, oh aku mau ngobrol nih sama international students. Well, everyone can say the same thing. Orang-orang bisa ngomong hal yang sama bahwa, oh ya aku pengen ngobrol sama mereka, aku pengen bertukar budaya. Tapi kalau misalnya kamu tahu nih tempat-tempat apa yang bisa kamu jadikan sarana untuk kamu berkomunikasi dengan orang-orang, ya itu bisa sangat menguatkan kamu gitu. Bahkan nih kayak di dormku ini ada satu tempat namanya The Globe, di mana orang-orang memang suka belajar di sana. Mungkin Putri juga suka ya dulu belajar di sana juga. Nah, jadi kita jadi tahu gitu tempat-tempat apa yang bisa dijadikan tempat buat ngobrol-ngobrol. Enggak masalah juga kalau kamu orangnya mungkin nggak terlalu suka ngobrol-ngobrol nih, kamu nggak usah bohong juga kayak, oh iya saya sangat suka socialize sama orang, saya sangat suka basa-basi sama orang, misalnya enggak harus kayak gitu juga kamu ngomongnya. Jadi jangan bohong, karena lagi-lagi mereka pasti tahu whether or not you're lying, dan juga apakah kamu sincere atau enggak saat itu. Tapi setidaknya kamu harus menunjukkan bahwa kamu eager untuk bertukar budaya sama orang-orang. Karena ya ISMA kan maunya seperti itu ya. ISMA pengennya encourage kita untuk bertukar budaya. Nah, think of something unique to do. Itu penting banget. Ya, kayak teman-temanku pernah juga ada yang ngomongin soal Indomie night, Indomie party misalnya. Nah, boleh tuh teman-teman ngomong di sini. Kalau aku sendiri jawabnya kayak di kanan agak panjang ya, jadi aku nggak akan baca semua. Tapi yang pasti aku kasih tahu nih, oh aku pengen misalnya main sepeda nih, e-hire bike, aku akan make the best out of the facilities given by both universities. Dan juga sebagai small crochet business owner, aku pengen ikut UKM, yaitu Glasgow University Art Craft Society, supaya aku bisa tahu perspektif dari crafters from all around the world. Next. Terus juga aku bilang nih, karena aku pengen banget experience diverse cultures and thinking by learning their views and about different social dynamics in their respective countries tuh, aku pilihnya ISEC gitu. Jadi, by the way di sini ISEC-nya bisa cabutan gitu. Jadi kan kalau yang di kalau yang di Indonesia setauku kebanyakan harus daftar dan lain sebagainya. Kalau ini tuh bisa cabutan gitulah. Jadi aku bilang aku pengen nih, aku interested untuk ikut ISEC supaya aku bisa exchange culture sama mereka and learn about inclusivity. Ya aku highlight juga di situ inclusivity. Lagi-lagi karena ya personal brandingku adalah yang pengen aku sampaikan adalah inclusivity serta aku punya integrity untuk bekerja dan lain sebagainya. Jadi gitu. Kalau satu lagi, walaupun teman-teman udah merasa teman-teman tuh udah elaborate banget di essay, gimana cara teman-teman pengen communicate sama orang misalnya dan lain sebagainya, tapi tetap aja bisa ditanyain di interview. Jadi kalau misalnya ditanya di interview, tentunya kita kan nggak mau ngulang kata-kata yang sama esai kita. Jadi pastikan bahwa teman-teman benar-benar paham. Itulah sebabnya aku ulang-ulang lagi, baca essay lagi, supaya teman-teman bisa elaborate lagi. Trust me, saat teman-teman kira teman-teman udah cerita sedetail mungkin, mereka bisa minta lebih detail lagi gitu. Jadi pastikan kalau perlu teman-teman bawa feeling aja lah istilahnya gitu. Jadi elaborate sebisa mungkin. Oke, next. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini sebenarnya personal waktu itu untuk aku. Jadi aku ceritakan sedikit, aku sempat mengadakan fundraising initiative di mana aku menjual barang-barangku kayak buku, baju-baju gitu dengan cara dari Twitter ya, aku bikin thread-nya. Habis itu orang-orang bisa pay as they wish
bisa dapat barangnya juga, tapi uang-uang yang mereka kasih ini akan aku sumbangkan 100% gitu. Nah, aku juga udah elaborate banget waktu itu di essay, tapi di sini ditanyakan lagi. Gimana ditanyakannya? You stated that you did a fundraising initiative. What did you and others get in return other than the money for the victims? Jadi kalau di sini kan pertanyaannya, mereka pengen tahu ya, value apa sih yang kamu dapat dari kegiatan yang kamu lakukan. Mereka tuh maunya bukan cuma, oke, kamu kasih uang ke orang. Orang itu pakai uangnya ya kita tahu buat apa, buat bencana alam dan lain sebagainya. Tapi apa yang kamu dapat dan orang-orang sekitar kamu dapat gitu. Dan aku juga menyarankan kalau memang cerita pertanyaan ini cukup personal, teman-teman bisa tambahkan at the fun parts supaya teman-teman bisa kelihatan selagi teman-teman melakukan hal tersebut itu teman-teman enjoy dan teman-teman dapat banyak hal yang baik gitu. Aku langsung kasih contoh aja. Aku jawabnya kayak, it was a very valuable experience for me. Because not only did I find new friends and build networks with people, yada yada, but I also receive a lot of feedbacks from them. Jadi saat itu aku dapat nih feedback kayak, aduh makasih banget ya udah ngadain kayak gini nih, karena gue jadi ngerasanya belanjanya nggak guilty, karena biasa kan gue guilty nih belanja ngeluarin uang, tapi sekarang I actually shop for good deeds gitu. Mereka tahu bahwa uangnya akan disumbangkan padahal mereka belanja gitu. Jadi sambil aku cerita kayak gini, aku buat itu jadi fun gitu. Aku buat, kan orang-orang biasanya guilty nih kalau belanja. Kalau di sini jadinya mereka merasa untuk good deeds. Nah di situ I had a good laugh gitu sama interviewernya. Jadi kayak interviewnya, jadi kayak dia malah nimbrungin gitu loh. Iya, biasanya kan kita rada guilty nih gitu, tapi ini buat sumbang-sumbangan. Terus juga aku cerita, it felt amazing to know that my hard work would be of help for other people, while on the other hand I could also declutter my things. Terus aku juga bilang kayak, ya soalnya kayak di kamarku tuh udah sumpek banget rasanya, udah banyak baju, jadi aku pengen declutter, sekalian nih bisa nyumbang buat orang gitu. Jadi bagaimana teman-teman communicate-nya supaya itu bisa jadi satu experience yang fun, dan juga apa yang teman-teman dapatkan ya bisa tersampaikan gitu. Next. Nah, ini last but not least sih. Why should IISMA choose you as an awardee? Ini pertanyaan yang sebenarnya mungkin teman-teman expect. Ini biasanya ada di akhir juga, tapi aku rasa susah. Kenapa? Karena kemungkinan teman-teman kan akan dapat what are your strengths. Sebelumnya teman-teman udah ditanya kelebihan teman-teman itu apa, atau mungkin pertanyaan lainnya yang sebenarnya menjerumus ke ya kenapa kamu kandidat yang baik gitu. Jadi ini sangat tricky karena rawan kayak aku waktu itu. Waktu itu aku udah keluarin semua, aku udah bilang kayak saya inklusif, saya punya integritas, dan saya akan mengimplementasikan hal tersebut di dalam segala aspek kehidupan saya gitulah. Aku bilangnya itu strength-ku. Nah, tiba-tiba pas di akhir-akhir nih dia nanya lagi, kenapa aku harus dipilih gitu? Kenapa aku a perfect fit for IISMA? Nah, di situ aku langsung sebenarnya jujur aku deg-degan dikit gitu karena kayaknya tadi aku udah keluarin semua nih gitu kan. Tapi 3 more minutes. Alright. Jadi akhirnya aku came up with an idea di mana aku bilang, in life, I believe that people should be both rational and optimistic in achieving their goals, and I believe that I am both gitu. And in IISMA slogan, waduh ini so banget gitu ya. To be bold to go abroad. I'm sure that bold doesn't only mean that we are excited to explore places, we are excited to actually have fun in cities, exploring cities, but actually to prepare ourselves mentally. And I got that. Aku punya mental tersebut gitu. We must own a clear vision and a strong will to implement it for Indonesia. And I am sure that with these features that I have, I am a perfect fit for IISMA gitu. Jadi ya intinya supaya teman-teman tuh orang-orang, supaya interviewernya itu yakin banget sama teman-teman.
teman-teman harus bisa ngulik lagi nih, apa sih, apa yang ada dalam diriku, apa yang aku pengen, dan tujuanku apa ke ISMA. Nanti pokoknya bisa ke deliver semuanya, aku yakin. Next. Untuk yang terakhir, important notes untuk penutup ya. Yang pertama ada do not try to impress people by being someone you're not. Karena itu sangat sia-sia menurutku. Kayak yang tadi aku bilang, mereka bisa melihat kalau teman-teman nggak nyaman ngomong dan lain sebagainya. Jadi jadilah diri sendiri, karena ya diri sendiri adalah the best version of ourselves. Dan rajin-rajin juga cari info soal ISMA maupun uni yang kamu tuju dari manapun, tapi harus pintar-pintar memilah ya, karena ya pastinya nanti throughout the process itu akan adalah orang-orang yang misalnya tiba-tiba iseng gitu, pengumuman jam 5 ya, padahal kagak ada gitu yang ngomong pengumuman jam 5, tiba-tiba aja gitu kan, nggak tahu info dari mana. Ya intinya harus tetap tenang dan menguasai. Nah terus ada know your goals and be specific. Jangan sampai saat interview kamu tuh kemana-mana gitu. Tetap sesuai sama pertanyaannya. Boleh sih merambat ke hal-hal yang teman-teman rasa bisa mendukung, tapi teman-teman harus spesifik. Karena harus diingat juga, mungkin kalau tahun lalu itu 10 menit ya, interviewnya itu sekitar 10 menit, tapi kalau di aku sih 30 menit di tahun aku ini. Jadi ya harus cari titik temu juga lah antara ISMA-nya gitu. Jangan sampai, oh ya goal kita seperti ini, tapi ternyata nggak selaras sama ISMA. Terus yang selanjutnya adalah pengalaman interview pasti berbeda-beda. Temenku ada yang ngeri juga sih dapetnya, tapi jangan sampai kita jadi patah semangat gitu. Kita harus tetap optimis. Tutup kuping aja lah, kita belajar, kita fokus bagaimana cara meningkatkan diri kita sendiri. Dan aku akan menyarankan teman-teman untuk menonton interview di YouTube seperti mock interview IELTS because it helps me a lot. Asik banget gitu, bahkan ada juga misalnya pertanyaan yang dilontarkan dari mereka, habis itu teman-teman bisa pause dulu gitu videonya, terus latihan ngomong. Nah itu membantu sekali. Nah, aku juga mau mengingatkan untuk jangan pernah hafal jawaban, karena itu rawan banget untuk teman-teman nanti tuh bisa ngeblank gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang, kalau teman-teman udah tahu overall-nya itu seperti apa, teman-teman goal-nya apa, dan lain sebagainya, itu pasti semuanya bisa terjawab dengan yakin. Teman-teman nggak usah khawatir, oh pertanyaan ini harus dijawab A, pertanyaan ini harus dijawab B. Dan yang terakhir yang aku ingin tekankan juga adalah be sincere. Be sincere. Karena ya teman-teman harus punya good deeds juga, bukan cuma bagaimana caranya aku dapat ISMA, tapi bagaimana teman-teman bisa sincere dan akhirnya mendapatkan apa yang teman-teman deserve gitu. So, next. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Maaf kurang lebihnya dan juga agak kecepatan mungkin kalau ngomongnya tadi. Kalau teman-teman punya pertanyaan lebih, mungkin nanti bisa di Q&A, dan juga ada Instagram dan juga Twitterku. Aku cukup aktif di keduanya. Thank you. Oke, thank you banget Kak Ebi atas pemaparannya. Again, seperti Kak Putri juga very comprehensive, very helpful banget deh. Ini tadi aku juga udah sempat recap Kak Ebi ngomongin apa aja. Mungkin teman-teman bisa sekalian dengerin recapannya juga. Yaitu tadi Kak Ebi sempat jelasin tentang selection overview, yaitu kayak recommendation letter from the faculty and other things. Terus yang kedua ada interview preparation, di mana harus berdoa, jujur, terus harus juga latihan ya, dan lain-lainnya juga. Selanjutnya juga Kak Ebi sempat cerita tentang personal experiences dan juga beberapa important notes. Sebelumnya aku kepo sih Kak, Kak Ebi berarti sekarang lagi di IASEC ya, IASEC NSKD? Kalau sekarang lagi belum ikut ISEC-nya sih, jadi aku kan masih di ITC gitu. Dan karena udah di lapangan nih, jadi aku malah ikutnya Mozilla Vocal Group-nya gitu. Aku ikut vocal group-nya, sempat ikut juga. Ada banyak UKM di sini, seru-seru sih. Bener-bener, soalnya roommate aku juga ISEC, tapi dia ISEC Maastricht, so I know a little bit about it.
Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin bisa langsung ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini akan dilakukan di Slido, I don't know how it pronounced. Cuman bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Dari panitia udah ngasih link. Link ini adalah tempat menampung pertanyaan teman-teman. Jadi silakan diketik aja pertanyaannya di sana. Dan juga mungkin untuk panitia bisa di-share screen Slido-nya supaya kita bisa baca bareng-bareng ada pertanyaan masuk gimana gitu. Oke, udah ada 2 aja nih. Yang paling baru tuh yang bawah apa yang atas ya? Mungkin dijawab dari yang paling atas dulu. Yang practice English. Mungkin bisa dimulai dulu dari Kak Ebi, how do you practice English gitu? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Kalau aku itu suka banget nonton film dan meniru sih. Jadi aku tuh orangnya suka impersonate. Apa ya? Misalnya accents dan lain sebagainya aku impersonate. Nah, kalau English itu utamanya sih itu untuk speaking. Jujur aja aku tuh modal pede aja sih. Kalau aku menurutku tuh ya grammarku nggak sebagus itu juga. Tapi aku praktis melalui kayak yang tadi aku bilang dari IELTS. Jadi aku suka ngomong sendiri. Aku dengar pertanyaan dari dia dan seakan-akan aku yang ditanya. Jadi aku ngomong sendiri. Plus aku suka, jadi aku punya second account ya di Instagram, dan aku tuh suka banget cerita-cerita sama teman-temanku misalnya, dan sok-sokan aja gitu ngomong bahasa Inggris sama mereka, dan mereka juga seneng gitu kayak oh iya sekalian deh kita kayak latihan bareng gitu. Jadi kalau menurutku praktis aja sih, ngomong aja pede aja dulu, nggak usah pikirin grammarnya dulu atau kayak gimana, karena nanti juga bakal terjadi dengan sendirinya gitu loh. Dan menurutku komunikasi itu kan yang penting kita paham ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti udah di sini juga orang-orang nggak akan kayak ih grammar lo salah, grammar lo belum pantas nih ngomong bahasa Inggris ini, kan nggak mungkin gitu ya. Di sini juga banyak kok orang-orang yang masih khususnya di Netherlands ya, karena bukan first language juga Inggris. Jadi ya pede aja gitu. Aku rasa pelajarinlah impersonate orang, nonton film, baca buku, dan lain sebagainya. Kalau aku gitu sih. Oke, thank you banget Kak Ebi jawabannya. Mungkin bisa langsung Kak Putri. Oke, kalau dari aku mungkin lebih karena kepepet praktis ya, mungkin kayak karena ke pressure juga ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut beberapa organization di waktu college, itu kan jadi kayak di UNER tuh ada namanya lingkar sinergi, mirip kayak ISEC tapi lebih ke dari UNER aja, dan di sana kita talk in English in some event gitu. Dan jadi kayak karena banyak orang yang ngobrol bahasa Inggris, jadi kayak aku secara nggak langsung ke pressure ngomong bahasa Inggris juga kayak gitu. Jadi kayak emang dari community sih. Terus juga sering-sering ikut event yang emang requires kalian untuk ngomong bahasa Inggris. Kayak misalnya you want to try English debate, terus mungkin kalau mau coba MUN, emang sih kayak at first kan mungkin bakal ngerasa kayak nggak bisa ngomong atau insecure gitu ya dengan all of the people yang emang udah fasih-fasih, but it's alright gitu, kayak enjoy aja the process, kayak kan nyaman-nyamanin aja kan, bakal secara gradually bakal belajar by practice kayak gitu sih. Dan bener-bener banget Abigail, kayak impersonate itu ngaruh banget, terutama ketika di salah satu event yang kalian dihadiri itu ada native, which is kalian bisa langsung ngomong dan bisa benar-benar praktis, kalian bisa coba matching cara pronunciation dia itu bagus banget kayak gitu. Benar, dan nonton di YouTube sih. Jadi kalau kalian nonton di YouTube, kalian coba cari English pronunciation practice gitu ya. Itu banyak banget, kalian bisa coba impersonate kayak coba cara ngomong dia, kayak misalnya island atau yang lain-lain. Itu aku dulu ngomong island tuh kayak Island gitu. Tapi kayak karena sekarang aku tahu ternyata salah, jadi ya udah by the time pronunciation-nya ningkat kayak gitu. Jadi ya sih kalau aku aku summaries ya, pertama cari English community, terus kalian ikut banyak event yang requires international English talking gitu ya, banyak ada native-nya, baru kalian sering-sering buka YouTube, pronunciation itu bakal ngaruh sih.
Oke, semoga menjawab ya, Anonymous. Oke, thank you banget jawabannya juga Kak Putri. Aku setuju banget sama yang dibilang Kak Ebi sama Kak Putri. Since terutama di Belanda juga ya, a lot of international students, English is not their first language, so everyone's like learning. Jadi kita pede aja gitu. Oke, sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu buat teman-teman peserta. Since waktu terbatas, kita nggak bakal sesuai urutan waktu pertanyaan masuk gitu loh. I'm gonna see pertanyaan yang kira-kira menarik dan nggak redundant juga, supaya bisa lebih efektif. Untuk panitia, tadi kayaknya aku lihat ada kolom yang spesifik gitu deh. Kayak not for general. Naik. Mohon maaf. Naik. Lebih itu yang ya itu benar. Oh, never mind. Ini ya, ini filter kata-kata gitu ya. Oke. Boleh scroll ke bawah lagi. Tadi kayaknya aku lihat pertanyaan ini deh. Nah, kalau buat IPK apakah berpengaruh besar untuk penerima ISMA? Lebih berpengaruh skor English atau IPK nih? Mungkin bisa dijawab dari Kak Putri dulu. Oke, actually aku nggak bisa ngasih jawaban pasti ya, apakah benar IPK atau skor English. But kalau aku ngeliat dari teman-temanku yang previous batch, yang di batch-nya Abigail, itu lebih ke English score sih teman-teman. Jadi I don't know why, but the average IELTS or IBT testnya anak-anak ISMA itu lumayan tinggi gitu, kayak sekitar tujuan gitu ya. Jadi coba ada kok di bookletnya kalau kalian cek. Jadi ada average ketika batchku dan juga untuk batchnya Abigail kayaknya masih belum ada. Cuma yang di bookletnya tuh aku baca ada average-nya dan itu lumayan tinggi gitu. Tapi it's alright gitu. Kayak kan nggak harus yang pokoknya at least kan pass the minimum. Terus kalian do well in the interview itu udah lumayan, udah bagus banget sih. Aku pribadi English score-ku nggak sebagus itu juga. Jadi kayak mungkin aku kebantu banget di interview kali ya. Tapi ya overall aku ngerasa lebih banyak bobot di English score sih daripada IPK sih. IPK itu mungkin buat ini ya, waktu kalian milih university-nya, itu mereka ada requirement IPK tertentu gitu. Kayak saya minimal 3,5 atau 3, berapa itu ada universitas yang emang require segitu. Tapi untuk overall sih kalau dari panitia lebih ke English score. Kalau dari aku mungkin kayak gitu. Mungkin Abigail ada pandangan lagi. Ya, mungkin bisa langsung masuk ke KMB juga, langsung dijawab. Oke. Kalau dari aku juga, menurutku ya dari aku awal, aku nggak takut sih soal IPK karena IPK aku jujur aja kalau dibandingin sama teman-temanku nggak terlalu tinggi ya. Ya kalau bagi aku sendiri sih aku udah cukup puas. Itu aku sebut aja lah ya 3,52. Kalau teman-temanku yang lain tuh 3,8, 3,9. Aku yakin teman-teman di sini juga banyak banget nih yang 3,7 ke atas ya. Dan IELTS-ku itu kebantunya di speaking sih. Jadi speaking-ku 8, listening-ku 7,5, dan yang lain 6,5 gitu. Jadi sebenarnya nggak setinggi-tinggi itu juga. Tapi menurutku, dan yang aku lihat dari teman-teman lain, yang sangat berpengaruh itu essay dan juga interview. Itu yang paling penting. Dan saat aku interview yang tadi aku bilang, oh ya aku lupa cerita juga, kenapa aku ini mungkin bisa jadi motivasi teman-teman juga sih. Jadi teman-teman persiapin aja untuk interview dan esai, menurutku itu dua-duanya nggak usah terlalu peduliin IPK teman-teman atau misalnya nilai English teman-teman kurang, karena interview itu udah deh torture banget kalau misalnya teman-teman interview udah bagus udah gitu. Karena setelah aku selesai interview tuh orangnya calm aku gitu loh, orangnya bilang you don't need a good luck from me because you're doing so well. Kalau dari aku kamu pass. Tapi ya ini kan bukan kayak bukan decision aku gitu. Jadi ya ini masih decisionnya Isma gitu. Jadi kalau yang aku tangkap ya sebenarnya yang paling matter itu interview sih gitu. Jadi jangan pernah khawatir kalau IPK teman-teman mungkin kurang. Temanku ada juga kok yang nggak nyampe cum laude malah 3,4 gitu. Memang semuanya pasti saling berkesinambungan, semuanya ada pengaruh-pengaruhnya, cuma ya jangan sampai itu jadi bahan overthink teman-teman gitu.
Oke, terima kasih banyak Kak Ebi sama Kak Putri. Mungkin juga kayak jangan terlalu dipikirin lah ya, yang penting persiapin yang paling maksimalnya aja gitu. Teman-teman mohon maaf banget, jangan dipencet tombol like-nya ya, soal itu kayak sarana aku curate the pertanyaan juga supaya lebih gampang milih-milihnya gitu. Tadi ada pertanyaan yang menarik nih. Tadi ada tentang interdisiplin. It's like di atas. Oke, yang paling atas dulu kalau gitu. Ini kayak ada yang nanya, kalau essay and interview lebih menjurus ke satu univ, bagusnya gimana? Apakah lebih general yang kayak mencakup 2 univnya atau kayak lebih spesifik? Mungkin tadi udah dari Kak Putri, bisa dimulai dari Kak Ebi lagi. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau dari Putri, itu kan sebenarnya karena satu univ aja ya. Kalau aku pribadi, waktu itu karena di batch yang tahun ini, jadi ada 2. Nah, aku sendiri, menurutku pribadi ya, lebih baik mencakup 2 universitas langsung aja. Karena saat teman-teman langsung mencakup 2, itu kan tandanya teman-teman udah pertimbangin nih dua-duanya gimana. Teman-teman juga udah paham di keduanya kayak gimana. Jadi karena IISMA itu juga teman-temanku banyak kok yang masukin University of Twente pilihan kedua. Ada juga orang-orang yang banyak keterima di pilihan kedua gitu. Jadi aku rasa jangan cuma pilihan satu aja gitu. Tapi teman-teman harus elaborate juga alasan teman-teman milih yang kedua, karena yang kedua ini tentunya bukan buangan ya dalam tanda kutip. Tentunya teman-teman jangan yang kayak asal pilih aja yang kedua, tapi ya harus dipikirin matang-matang juga kan, and it matters. They want to know the reason behind your second preference gitu. Jadi menurutku langsung aja kasih tahu 2 univnya gitu. Kalau dari Putri? Ya, mungkin bisa lanjut langsung Kak Putri. Ya, tadi udah sempat di-mention sama Abi. Jadi betul di tahun ke tuh cuma bisa milih satu uni doang. Jadi kayak that's why I only write one, dan aku banyak elaborate di courses-nya yang aku ambil kayak gitu. Jadi kalau emang nanti kalian dua, betul kayak kalian benar-benar pertimbangin 2 hal itu, saranku sih kalian bisa choose I don't know ya, cuma by the course, kayak biasanya kalian bisa lebih mengelaborate dari course-nya. Kayak misalnya kalian emang suka have a interesting part, kan kalian punya passion di salah satu course. Nah, terus di universitas ini tuh punya course yang 2 univ yang punya course yang similar gitu. Nah, kalian bisa coba belajar dari sana atau gimana kayak gitu ya. Jadi kayak yang pasti harus ada sih the reasons behind your choosing kayak gitu. Oke, thank you banget. Berarti kayak usahain bisa cover dua-duanya gitu ya? Oke deh. Sorry panitia, boleh di-scroll ke atas tadi? Tadi ada yang... Oke, ini ada lagi pertanyaan yang menurut aku menarik banget. Kak, untuk pemilihan course di host uni disarankan sesuai major atau interdisiplin? Mungkin bisa dimulai dari Kak Putri dulu. Gimana nih, Kak? Well, it's a hard question ya. Karena aku pribadi ada beberapa awardee yang lolos dan dia linear dengan majornya. Tapi ada juga yang totally different gitu kan. Nah, jadi semuanya based on your essay sih menurutku. How well you explain your essay and your reasons kenapa kalian ambil 2 itu. Yang jelas kalau dari ISMA sih sebenarnya bukannya tidak membolehkan sejurusan, nggak apa-apa asalkan kalian punya reasoningnya bagus. Tapi overall nggak ada yang benar-benar sama plek gitu teman-teman. Jadi kayak misalnya kan di bisnis aja ya, nggak ada yang kursnya itu benar-benar bahas literally bisnis. Kadang itu dihubungin sama teknologi, dihubungin sama information, dihubungin sama other disciplinary kayak gitu. Bahkan ada course namanya kayak critical thinking gitu. Nah, itu kan gak masuk jurusan apa-apa, which is ya pada akhirnya bakal cross major juga. Jadi pasti bakal ada yang cross sih, meskipun ada yang mirip-miripnya kayak gitu. Tapi mungkin ini ya teman-teman, ketika kalian diterima itu nggak selalu sama yang kalian nggak selalu dapat apa yang kalian pilih kayak gitu. Jadi itu juga harus di take into account, kayak sebenarnya kalian daftar ISMA karena emang pingin belajar course-nya aja atau there's more yang mau kalian cari di sana kayak gitu. Dan itu untuk mengantisipasi kalau misalnya
ketika diterima, terus kalian dihadapkan pada pilihan course yang mungkin bisa lebih banyak atau lebih sedikit kayak gitu. Jadi ya that's why. Jadi balik lagi ke reasoning kalian gitu. Oke, kalau dari Kak Ebi gimana? Kalau dari aku sebenarnya sama juga sih kayak Putri. Apa ya, kan ada ya beberapa fakultas yang tidak memperbolehkan kalau lintas jurusan. Tapi kalau misalnya memang teman-teman dikasih kesempatan, eh kalau menurutku ya tergantung preferensi teman-teman sih. Tapi setauku ya, IISMA itu encourage untuk kita lintas jurusan sih, gitu. Dan menurutku itu bisa fun banget. Tergantung lagi ya ke teman-teman gimana. Kalau aku sih memang maunya lintas jurusan, jadi aku dari teknologi pangan, tapi aku pengen belajar bisnisnya. Nah, benar katanya Putri juga, nanti implementasinya bisa sangat berbeda karena aku sendiri juga di sini akhirnya nggak dapet course bisnis, tapi karena di dalam mindsetku itu, oh sebenarnya belajar itu mungkin 20%, apa ya, bukan 20% sih, cuma maksudnya kayak belajar itu di sini kita harus serius, tapi ISMA kan juga encourage kita untuk belajar soal culture di sini, untuk engage sama orang-orang. Jadi nggak ada yang sia-sia gitu loh aku nyampe sini gitu. Jadi dan selama aku udah sebulan di sini, ya aku sangat tidak merasa sia-sia. Aku belajar banyak banget hal. Bahkan walaupun course yang aku dapat itu nggak sesuai sama keinginanku di awal, tapi aku malah jadi dapat insight banyak gitu. Aku malah jadi tertarik juga di bidang ini gitu. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan, ya itu tergantung preferensi sih. ISMA juga boleh-bolehin aja, tapi setauku ISMA lebih encourage untuk lintas jurusan gitu. Oke, thank you ya Kak Ebi, Kak Putri. Jadi kalau aku bisa simpulin, kayak tergantung juga tujuan teman-teman gimana, apakah mau mendalami jurusan atau mau cari pengalaman baru gitu ya. Oke, tadi ada lagi pertanyaan yang menarik. Boleh di-scroll untuk panitia? Pelan-pelan, mohon maaf. Agak bawah lagi. Tadi ada tentang dokumen yang harus diinin pas pulang. Aku lagi buka Slido-nya juga and I read that tadi. Naik. Mohon maaf. Boleh bawah lagi dikit. Kok nggak ada ya? Di sini ada. Ini ada bunyi pertanyaannya. Mungkin aku bacain aja ya. Ini aku buka juga Slido-nya soalnya. Jadi pertanyaannya adalah, nanti setelah pulang biasanya kita diminta untuk memberikan dokumen apa aja nih. Misalkan kayak report dan lain-lain mungkin bisa di-sharing. Berarti kayak post departure gitu ya, post ISMA-nya. Mungkin bisa dari Kak Putri dulu. Oke, jadi kalau betul setelah kalian sebelum pulang itu ada beberapa penugasan which is ngisi apa sih website apa ya aku udah lupa. Soalnya ada satu website dan itu tuh kalian harus bikin resume every lecture that you attend. Jadi kalau di 20 itu kan kita belajar GIS. Nah, tuh seminggu itu ada beberapa kali pertemuan dan itu kalian setiap pertemuan tuh harus bikin resume dan dimasukin di website itu. Dan sebelum kalian selesai ISMA, kayak sebelum pulang kalian harus make sure kalau itu udah lengkap semuanya. Kayak gitu. Aku pribadi baru mulai ngerjain itu tuh pas pertengahan karena waktu itu websitenya masih belum stable. Tapi kalau Abi mungkin udah bisa mengerjakan ya dari awal. Tapi ya sih itu lumayan ini ya need lots of hard work juga karena apa kayak kita disuruh bikin resume terus disuruh masukin kayak mind map dan something kayak gitu. Habis itu juga ada beberapa kayak kita harus apa sih kayak LPG-an gitu. Jadi kayak ngasih bukti kayak kan kita waktu onboarding kan ada tiketnya itu harus disimpan kayak gitu di dalam map yang harus udah terstruktur gitu. Jadi kayak dari ISMA ada listnya sendiri harus simpen apa tiket tiket pesawat terus simpen ini. Jadi ada listnya lengkap dan itu kayak jangan sampai hilang. Kalau kalian hilang ada kayak ada punishmentnya something gitu. Jadi itu sebenarnya nanti bisa menyesuaikan di akhir-akhir
ini juga. Oh, dan kalian juga di akhir-akhir disuruh bikin video. Ntar Abi kayaknya persiapan ya. Jadi lumayan banyak sebenarnya teman-teman tugas dari panitia ISMA tuh kalau boleh cerita ya. Bahkan di setiap minggu itu kita ada weekly report. Jadi kayak in a group kita bikin kayak pelaporan ke panitia ISMA di bulan ini, di minggu ini udah ada kegiatan apa aja ya terkait dengan cultural experience dan academic experience gitu. Dan banyak banget. Jadi makanya waktu ISMA tuh harus pintar-pintar bagi waktu juga antara kalian ikut organization di luar sana, terus juga belajar, terus ngerjain ISMA, dan kalian juga kan pasti dengan exploring new places kayak gitu tuh harus pintar bagi waktu sih. Makanya Abigail selalu jaga kesehatan ya. Dan selalu jaga ya iman dan semuanya lah pokoknya lengkap. Mungkin itu sih dari aku. Oke deh, thank you Kak Putri. Mungkin Kak Ebi ada yang mau ditambahin? Iya, tadi pertanyaannya itu sih yang akhir doang ya. Ya kalau akhir itu untuk resume, kalau misalnya untuk tambahan sih benar ada weekly report dan weekly journal juga, sama tahun ini tuh ada network mentoring namanya. Jadi aku nggak tahu kalau tahun lalu ya Putri, tapi ada network mentoring gitu, di mana kita ngobrol sama awardees dari 2021 gitu. Itu cuma 4 kali sih, cuma 4 kali. Jadi 2 di session yang pertama, 2 di session yang kedua. Habis itu ada challenge individu juga, misalnya kita harus memperkenalkan budaya Indonesia dengan kreativitas kita sendiri. Terus ada juga kemarin batik challenge, terus nanti juga ada hero challenge, menyesuaikan dengan misalnya Hari Pahlawan di Indonesia, atau mungkin bertepatan dengan Hari Kartini dan lain sebagainya, pasti ada challenge-challenge dari ISMA. Jadi benar kata Putri tadi, banyak yang harus di-fulfill juga, tapi ya masa kita awardee, kita langsung enak-enak di situ kita jalan-jalan ya kan. Pasti ada dong yang harus kita kasih feedbacknya, dan itu fun kok, aku malah seneng gitu. Karena kemarin sempat ke City Center juga nyari responden kan, kayak, bukan responden sih, kayak kita adain challenge bikin video terus ajak-ajak orang di City Center gitu. Jadi kan asik ya. Gitu deh. Oke deh, thank you Kak Putri dan Kak Ebi atas jawabannya. Udah cukup menjawab lah ya. Udah dijelasin juga how you should do pas lagi ismanya juga, as additional note juga. Oke, mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu. Udah nggak bisa ditambah lagi nih. Pertanyaannya tadi udah extend waktu juga sama panitia, tadi udah tektokan. Jadi kayak mohon maaf, sesi Q&A kita tutup dulu. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung kontak ke personal social mediasnya Kak Putri dan Kak Ebi aja kali ya. Tadi kan udah di-share juga gitu. Alright. So, it's a wrap. Kayak terima kasih banyak Kak Ebi, Kak Putri atas pembagian ilmunya selama ini yang tadi sangat bermanfaat. Jadi mungkin sebelum kita tutup acaranya boleh closing statement dulu kali ya dari Kak Putri dulu. Silakan. Oke, kalau dari aku sih teman-teman ISMA jangan sampai dilewatkan sih, karena it's a life-changing experience, an experience that kan gak akan pernah dapatkan gitu ya. Kapan lagi waktu muda ke luar negeri gitu ya, masih belum ada tanggungan, terus juga kalian bareng sama teman-teman se-Indonesia, you guys learning something, itu menurutku experience yang wah benar-benar gak akan pernah aku lupain sih sampai mungkin aku meninggal gitu ya. Dan saranku ISMA itu benar-benar worth it sih. Jadi kalaupun kalian sekarang mungkin struggle ya belajar tes bahasa Inggrisnya atau mungkin bingung belajar motivation letternya, it's okay gitu. It's about itu juga salah satu prosesnya, dan percayalah kalau itu bakal worth it gitu semuanya. Mungkin aku ngelihat banyak teman-teman yang mungkin terkendala di bahasa Inggris ya, kayak mungkin karena tes bahasa Inggris lumayan mahal dan emang butuh investasi di awal, tapi itu worth it teman-teman. Jadi kayak entah itu bisa kalian pakai nggak cuma untuk ISMA, even if you fail in ISMA, you can still try another opportunity yang itu masih banyak banget, masih ada Erasmus dan lain-lain. Jadi jangan give up untuk punya mimpi studying abroad sih. Kalaupun emang nggak sekarang S1, bisa nanti S2. Jadi always keep your dream up dan selalu berusaha yang terbaik teman-teman. Ya, mungkin dari aku kayak a dream, work hard, inspire gitu sih. Oke, mungkin sekian dari aku.
Oke, thank you banget Kak Putri. Keren banget sampai ada slogannya juga. Mungkin bisa di take into account buat teman-teman peserta. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Kak Abi. Silahkan. Oke. Kalau dari aku sekarang kan lagi ada di ISMA ya gitu, dan menurut aku ini it is one of the best decision ever that I've ever made in my life. Waktu itu aku udah nanamin mindset sih, dimana aku kalau misalnya nggak keterima di sini, aku udah berusaha yang terbaik. Dan menurut aku saat kita udah berani untuk apa ya, sebelumnya kan kita pasti punya banyak doubt, kita pasti punya banyak pertimbangan ini itu gitu. Tapi saat kita udah berani daftar dulu aja deh, itu kita udah menang gitu loh menurutku. Jadi teman-teman jangan takut untuk daftar, teman-teman jangan takut untuk mempersiapkan diri. Kalaupun Inggris masih aduh Inggrisku biasa-biasa aja dan lain sebagainya, udah coba aja gitu. Dan teman-teman pun masih punya banyak waktu. Aku sarankan kalau teman-teman memang pengen seriusin untuk ISMA, teman-teman prepare dari sekarang. Teman-teman jangan capek-capek untuk cari informasi, karena aku yakin banget walaupun informasinya mungkin kelihatan sama ya, tapi pasti ada banyak poin-poin dari A, B, C itu yang bisa teman-teman compile jadi satu. Dan teman-teman jangan jenuh-jenuh untuk berharap gitu, jangan jenuh-jenuh untuk work for what you aim for. Dan aku rasa sama kayak Putri tadi, ISMA ini benar-benar bisa jadi sesuatu yang worth it. Tapi tentunya teman-teman juga harus punya mindset yang bagus dulu, teman-teman harus punya good deeds dulu, itu sih yang menurutku kayak satu poin dalam kehidupanku yang menurutku kalau kita sincere dalam melakukan satu hal, kalau kita punya good deeds, pasti semuanya akan datang kepada kita, semua yang baik-baik akan datang pada kita, gitu aja sih. Oke, thank you Kak Ebi. Mungkin tadi juga teman-teman udah dengar, di take into account aja untuk persiapan ke depannya. Nah, akhir kata kita udah ada di penghujung acara nih. Terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita, Kak Ebi dan juga Kak Putri yang sudah bersedia membagi ilmu. Juga terima kasih banyak pada teman-teman yang udah bersedia hadir dalam Global Lounge via UI ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan pada kali ini bermanfaat, dan juga buat teman-teman yang mau daftar ISMA, good luck.